Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik para ikhwati al-kiram, kita sampai pada materi ke-14, pertemuan ke-14 tentang jarnya isim. Kembali kepada 4 jenis i'rab yang dulu pernah kita pelajari ya. Apa saja 4 jenis i'rab itu? Rafa', Rafa, nasab, Rafa, nasab, jar, jar, dan jazm. jazim. Ya, itu harus ingat itu 4 i'rab itu tadi ya, 4 jenis i'rab. Bentar, saya cari di sini nggak ada ya. Ada yang di satunya berarti. Bentar. Jadi harus ingat itu. Kalau yang tentang 4 jenis i'rab nggak tahu, wah, berarti lompat belajarnya ya. Nah, belajar bahasa Arab tidak boleh lompat-lompat, harus berjenjang, harus urut. Kalau lompat-lompat, maka ya banyak kesandungnya nanti ya. Belajar bahasa Arab harus urut, harus berjenjang, harus bertahap. Belajar ilmu-ilmu syariat pun juga demikian ya, harus bertahap. Tidak seperti kebanyakan orang yang mudah langsung berfatwa, padahal ilmu yang dia punya masih sangat sedikit. Nah, perhatikan antum di sini ya. I'rab ada 4 jenis: rafa', nasab, jar, jazm ini ya. Semoga masih ingat tentang konsep ini. Rafa' itu yang ciri aslinya dhammah, nasab ciri aslinya fathah, jar. Nah, ini yang sekarang kita pelajari yang jar. Jelas ya? Kembali kepada materi yang tentang ini. Semoga masih pada ingat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jarnya isim. Berarti ciri-ciri aslinya nanti adalah kasroh. Ciri-ciri asli. Berarti ada ciri yang tidak asli, iya, ada ciri-ciri cabang. Dibahas nanti ya. Kalau yang sudah ikut kajian ajrumiyah, insya Allah sudah mengerti tentang ini. Kita dulu pernah ada kajian ajrumiyah, hatam dalam 13 pertemuan, dan sudah kita bahas semua secara garis besar seluruh ilmu nahu dalam 13 pertemuan. Bisa dicek di YouTube, sudah ada. Ya, YouTube dari milik kami. Bisa dicek di di grup WhatsApp ya. Dicek di situ ada. Atau di YouTube diklik kursus unggulan bahasa Arab, pasti keluar punya kita di sini ya. Kita lanjut. Jarnya isim, ini adalah pertemuan ke-14 tentang jarnya isim. Kapan isim tadi memiliki kondisi i'rab jar? Maka ini adalah jawaban dari pertanyaan tersebut. Contoh-contohnya kita perhatikan. Nazalal mataru minas samai. Yang mana di sini dari kalimat berikut ada 4 kata, betul ya? Nazala satu kata, al-mataru satu kata, min satu kata, as-sama satu kata. Berarti ada 4 buah kata. Dari 4 buah kata ini, yang mana dia itu memiliki i'rab jar? As-sama'i. As-sama'i ya. Nah, saya ulangi lagi karena di sini yang join di sini, yang gabung di sini macam-macam ya. Ada yang tiba-tiba baru bergabung di grupnya kemarin, ada yang sebelumnya belum tahu tiba-tiba masuk sekarang. Maka saya sarankan bagi yang baru mengikuti, ada yang mungkin baru nemukan YouTube-nya, dilihat rekaman sebelumnya, karena bahasa Arab harus dipelajari secara bertahap. Tidak boleh langsung lompat. Belajar bahasa Arab harus bertahap. Dalam ilmu syariat semua seperti itu. Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau tidak mau berfatwa kecuali setelah mendapat izin dari 80 orang gurunya. Coba orang sekarang ya, ilmu yang dia punya masih belum ada banyak, Al-Qur'annya masih peletak-peletok bacanya ya. Hadis belum tahu, mungkin baru dengar, nggak nyampe 100 hadis yang pernah dia dengar secara total dengan lafaz Arabnya. Tapi dalam berfatwa langsung nyerocos ke sana ke sini, ada hukum baru langsung dia fatwakan sendiri. Nah, ini berbahaya seperti ini. Menuntut ilmu itu ada jenjangnya, ada tahapannya. Ketika orang mengikuti tahapan ini tadi, dia akan jauh lebih berhati-hati dan lebih terarah kepada yang disebut dengan as-sirat al-mustaqim. Ada arahan, ada tatanya, ada
tingkatannya. Dan di Yaman dulu ketika saya belajar di sana, para masyayikh selalu mengajarkan yang namanya dengan disebut silsilah. Silsilatud durus. Ada silsilah. Silsilah itu rantai, Pak. Rantai. Nggak bisa antum langsung lompat kepada rantai yang berikutnya, kecuali harus melalui rantai-rantai yang ada setelahnya. Harus bertahap. Di Yaman dulu kalau belajar ilmu nahwu misalnya, harus mulai dari ajrumiyah. Habis ajrumiyah mutammimah. Habis mutammimah qatrun nada. Habis qatrun nada dengan syarahnya punya Ibnu Hisham, baru lanjut Alfiyah bin Malik. Alfiyah bin Malik dibahas dari segi punyanya syarah Ibnu Aqil dulu, terus syarahnya Ibnu Hisham, terus habis itu lanjut ke Mughnil Labib, terus lanjut ke Syudzurud Dzahab, dan seterusnya. Ada tingkatan. Kalau orang sekarang enggak ya Pak ya. Udah belajar nahwu, udah sekali, udah. Merasa sudah, saya tahu udah bahasa Arab gampang. Saya mau langsung lanjut i'rab Quran, langsung saya nafsirkan Quran. Nah ini berbahaya seperti ini. Ini namanya belajar tidak sesuai urutan yang dilakukan para ulama dulu ketika belajar. Fikih juga langsung dia bahas perbandingan mazhab. 4 mazhab dia bahas semua. Dalilnya dia langsung ambil dalil, langsung. Dia nggak pernah belajar usul fikih, langsung bahas dalil. Nah, berbahaya ini. Ngambil dalil langsung, usul fikihnya nggak punya, ilmu nahunya peletak-peletok, sorofnya kacau balau, langsung mengambil kesimpulan dari sebuah dalil. Nah ini banyak ini. Akun-akun dakwah yang mengatasnamakan dakwah, buat poster seenaknya sendiri dengan dalil ditarik-tarik sendiri. Ini berbahaya. Adapun ulama memiliki urutan cara dalam belajar. Begitu juga antum ketika belajar nahwu wadih. Nahwu wadih adalah kitab dasar di ilmu nahwu. Seperti halnya ajrumiyah. Maka ketika antum mempelajari nahwu wadih ini satu persatu dengan urut, bab per bab, berarti mengambil jalannya para ulama dalam menuntut ilmu. Baik, saya singgung ini kenapa? Karena ini menjadi problem yang meluas di tengah masyarakat. Dan kita sekarang di akhir nahwu wadih. Berada di akhir nahwu wadih jilid 1. Saya harap agar antum bisa mendakwahkan ini. Karena sebagaimana kata para ulama ya, man hurrimal usul, hurrimal wusul. Barang siapa yang terharamkan dari perkara yang fondasi, dia akan terharamkan dari mencapai sesuatu. Antum nggak punya fondasi tersebut, maka akan terharam dari hal tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan ya, Al-alimur rabbani huwa alladhi 'allama as-sighara al-'ilmi qabla kibari. Seorang yang alim rabbani adalah yang mengajarkan ilmu yang kecil-kecilnya dulu sebelum yang besar-besarnya. Belajar yang ilmu kecil-kecilnya dulu sebelum yang besar-besarnya. Sekarang kita sedang belajar ilmu yang kecil-kecilnya ini. Nahwu wadih. Jangan sampai langsung lompat ke yang besar. Yang besar-besar langsung bahas pemerintahan, langsung bahas yang tinggi-tinggi, politik Islam. Oh, tinggi banget. Ini ngaji dulu bahasa Arab ya. Jar sama nasab aja masih belum bisa membedakan. Bahasnya langsung yang tinggi-tinggi. Ini disalahkan, itu disalahkan, semua satu dunia disalahkan. Tapi di ilmu nahunya dicek salah semua dia baca. Nah, ini penting ya, para ikhwan sekalian, agar kita itu mempelajari sesuatu. Ini yang disebut dengan para ulama dengan ta'sil al-ilm. Ilmu tadi dikokohkan secara fondasi dari dasar. Jangan sampai ada yang terlewat tuh di dasar-dasar itu. Dan ini yang sekarang banyak disinggung para ulama, di antaranya Syekh Saleh Al-Utsaimin. Syekh Saleh Al-Utsaimin punya guru, katanya ya, dengar-dengar atau diceritakan pada muridnya, sekitar 1000 guru beliau. Masih hidup beliau sekarang di Madinah. Ulama besar di Arab Saudi. Syekh Saleh Al-Utsaimin, antum bisa cek di YouTube, banyak ceramah-ceramahnya. Syekh Saleh Al-Utsaimin itu selalu menasihatkan masalah ini. Ta'sil al-ilm. Yang saya sampaikan dari tadi ini yang sering disuarakan oleh beliau. Agar murid-murid fokus mendidik atau mempelajari ilmu dari dasar. Jangan langsung lompat-lompat ke yang berikutnya. Sama di sini antum sekarang belajar jar al-ism. Duh, salah buka saya. Jar al-ism. Nazala al-mataru minas sama. Lihat ketika antum mempelajari dari dasar, fokusnya berarti apa? Detail satu persatu. Nazala. Apa ini nazala? Jenisnya apa kata ini? Al-mataru jenisnya apa? Isimkah, fi'ilkah, hurufkah, min. Begitu juga seterusnya. Jadi benar-benar fondasi. Kemarin ketika kita latihan i'rab, dari dasar banget ya. Kita nggak pakai yang panjang-panjang model i'rabnya.
Biar yang dasar fondasinya ini kokoh dulu. Baik, maaf membahas terlalu panjang. Karena ini udah mau hatam nih kitabnya ya. Ntar lagi hatam udah. Ntar lagi hatam. Harus saya singgungkan ini sedikit agar antum bisa mengikuti jejak para ulama dalam menuntut ilmu. Amin. Amin. Kita lanjutkan ya. Ya'tis samaku minal bahri. Nah, di sini antum juga lihat ya. Ada yang jar, yaitu kata apa? Al-Bahri. Al-bahri. Loh Ustaz, itu ada kata ya'ti. Kenapa ya'ti kok enggak jar? Dia bukan jar ya. Akhirannya bukan kasrah, akhirannya adalah sukun. Ya'ti itu ada ya setelahnya yang dihitung sukunnya, bukan huruf kasrahnya. Ya'ti samaku minal bahri. Sa'al jaishu ilal maidan. Yang mana ini? Jar, yang terkena efek jar mana? Atau i'rabnya jar? Al-maidani. Oke. Ayo fokus ya. Jangan bahas yang tinggi-tinggi dulu. Yang ini kalau masih salah-salah berarti fondasi ilmu kita masih kurang. Saratil masyiyatu ilal haqli. Yang mana ini? Al-Haqli. Yang jar al-haqli. Oke. Makanya kalau orang-orang yang sibuk debat di medsos ya, antum tahu di medsos pasti banyak yang debat ya, di kolom Facebook berjam-jam dihabiskan setiap hari untuk berdebat. Di WhatsApp juga begitu. Andai kata waktu tadi dipakai untuk ngaji kitab para ulama, jadi ulama mereka. Waktu yang dihabiskan buat debat tadi dipakai buat ngaji kitab, jadi ulama beneran. Sayangnya dipakai buat debat. Debatnya di atas debatnya di atas logika masing-masing. Kebodohan. Paling mentok-mentok kalau bingung apa? Nyari di Google. Pasti. Nyari dalil langsung ketik di Google. Nah, ini berarti mengikuti jalan selain dari jalan para ulama. Yang berbahaya seperti ini. Kita hindari hal-hal tersebut. Kita lanjut. Kelima, yanzilul jundiyu anil hisani. Nah, yang mana ini? Yang terkena efek jar. Al-hisani. Betul ya? Al-hisani. Yang keenam, yadhhabul khawfu anit tifli. Yang mana ini yang terkena jar? At-tifli. Yatful khashab. Ini salah ya, bukan al-khashaba. Yatful khashabu sebagai fa'il. Bisa dicek di fa'il. Iya, dicek di yang ini ya. Nah, ini bisa dilihat yang di versi Arab asli pakai al-khashabu, bukan al-khashaba. Dikoreksi. Yatful khashabu 'alal ma'i. Al-ma'i ya. Al-ma'i. Yasqutu tsamaru 'alal ardi. Yang mana? Al-ardi. Yang terkena efek jar al-ardi. Al-ardi. Yambahul kalbu fil bustani. Yang mana terkena efek jar? Al-bustani. Bustani. Betul. Dakhala al-mujrimu fis sijni as-sijni. As-sijni. Fashartu. Betul enggak itu fashartu? Betul ya? Bukan. Qashartu itu ya yang benar ya. Bukan fashartu, dikoreksi. Pakai qaf. Qashartu. Qashartul fakihata bis-sikkini. Yang mana terkena efek jar? As-sikkini. Betul. Yataqatalu al-junudu bis-suyufi. Yang mana efek jar? As-suyufi. Al-jaizatu lis-sabiqi. Yang mana? As-sabiqi. As-sabiqi. Itu artinya sebenarnya bukan pemenang ya. Sabiq itu adalah orang yang mengikuti lomba. Peserta lomba ya. Arti sebenarnya itu. Kalau pemenang lil faizi. Yang ke-14, ishtaraitu quflan lil khizanati. Aina yang mana yang terkena efek jar? Al-khizanati. Al-khizanati. Oke. Baik. Semua ini tadi ternyata di ujung-ujung semua ya, gampang kok sebenarnya. Kita lihat dari penjelasan setelah menyebutkan semua contoh tadi, kita jelaskan penjelasan dari pengarang ya. Seperti biasa saya cek dulu yang versi Arab, takut yang terjemahannya ada salah. Semua kata yang terletak di contoh tadi ya, yang ada di bagian akhir yang saya lingkari warna hijau semua itu ya tadi ya. Bisa dilihat yang warna hijau semua tadi yang saya lingkari. Semua kata tersebut adalah isim. Semuanya adalah asma. Isim ya. Dan semua isim tadi didahului oleh huruf.
ada yang didahului oleh huruf min, ada yang pakai ila, ada yang pakai huruf an, ada yang pakai huruf ala, ada yang pakai huruf fi, li, atau disebut dengan huruf al-lam itu ya. Kalau kita renungkan dengan contoh-contoh tadi, maka kita temui semuanya adalah majrur. Majrur adalah kata yang terkena i'rab jar. Kata yang terkena efek i'rab jar, kondisi akhir jar. Maka huruf-huruf yang memasuki kata yang kemudian dia sebabkan menjadi majrur disebut dengan huruf al-jar atau harful jar. Huruf ini berarti bentuk jamak dari harf ya. Oke. Untuk versi terjemahannya sebenarnya bagus secara layout tata letak. Tetapi dia menerjemahkan kata-kata yang tidak disebut oleh pengarangnya. Bapak tidak temukan tadi di versi Arab asli persis seperti yang disebutkan oleh penerjemah. Tidak ada ini teks 1, 2, 3 didahului min, didahului ila, nggak ada tadi ya. Jadi ini adalah terjemah bebas oleh pengarang. Kalau ini dikategorikan dalam ranah ilmiah, ini adalah kesalahan ya. Karena dia mendatangkan sesuatu yang tidak disebutkan oleh pengarang asli. Cuman ini memudahkan bagi kita. Baiknya adalah dia meletakkan ini di footnote atau catatan kaki untuk menjaga orisinalitas ilmiah. Gitu ya. Kita lihat lafadz minas sama tadi yang kita pelajari ya, as-sama'i didahului oleh kata apa? Min. Begitu juga al-bahri, min. Ilal maidani didahului huruf ila. Anil hisani didahului oleh huruf an. Gitu ya. Lalu alal ma'i didahului oleh huruf ala. Fil bustani didahului oleh fi. Bisikini ini sebenarnya didahului oleh huruf jar bi, tapi para ulama tidak menyebut bi. Para ulama menyebutnya dengan istilah huruf al-ba. Ya. Jadi dikoreksi itu. Julukan untuk huruf jar bukan bi di sini, tetapi al-ba. Al-lam yang li ini juga dijulukinya bukan li, tetapi al-lam. Jelas ya? Ini istilah di ilmu nahwu. Jadi kurang tepat sebenarnya, tapi nggak apa-apa itu untuk memudahkan bi dan li untuk memudahkan. Oke, kalau saya minum kayak gini, ini tangan kanan ya. Jangan salah salah lihat. Ini kameranya mirroring. Jadi saya kalau minum kelihatan tangan kiri itu sebenarnya tangan kanan. Baik. Jadi semua ini tadi huruf yang memasuki yang ada di kanan, antum-antunna perhatikan, min, ila, an, ala, fi, al-ba dan al-lam, semua ini disebut dengan huruf al-jar. Dan bagusnya inilah nahwadih benar-benar pelan-pelan ya ngajarkannya, yang gampang-gampang dulu. Huruf jar masih belum disebut semua di sini, masih ada banyak huruf jar yang lain. Jadi ini hanya sebagian. Mungkin di sini ada yang tidak tahu arti dari huruf-huruf jar berikut, maka kita artikan salah satu arti dari yang paling umum. Kenapa begitu? Karena setiap huruf jar di sini memiliki lebih dari satu arti. Dipelajari nanti di ilmu nahwu. Min misalnya ya. Min itu punya makna lebih dari satu arti. Dipelajari di mana? Di ilmu nahwu yang lebih lanjut. Jelas ya? Nanti kalau ngaji alfiyah nanti ada di sini ya makna-makna min, makna-makna ila. Min di sini diartikan dulu dari. Ya, nanti kalau udah belajar lebih dalam ada min yang tidak berarti dari. Oke, ila diartikan dulu ke atau kepada. An juga diartikan dari atau tentang. Terkadang artinya tentang atau dari. Jelas ya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu. Kita sering baca itu di hadis-hadis Rasul ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, an Umar bin Al-Khattab, an Abi Bakr As-Siddiq, an Jabir bin Abdullah an. Kalau ngaji ilmu hadis pasti baca an. Ini penting ya. Sekarang orang ngaji ilmu hadis langsung nyebut
Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung enggak disebut riwayat siapa, enggak disebut siapa periwayat dari sahabat. Padahal kebiasaan para ulama adalah sebutkan dulu siapa yang menyebutkan dari Rasul, kemudian sebutkan riwayatnya. Minimal begitu. Kalau tidak tahu sahih atau dhaif. Kalau sudah tahu sahih atau dhaifnya, maka bisa sebutkan siapa yang mensahihkannya. Sebagai menjaga keilmiahan ilmu hadis agar jelas, karena hadis berbeda dengan Quran. Kalau Quran pasti benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis belum tentu itu tercantum sebagaimana Rasul SAW menyampaikan. Ala artinya di atas. Di atas. Macam-macam nanti artinya ya. Bahkan bisa berarti wajib. Ala bisa berarti wajib. Ala bisa berarti kepada. Ala bisa, tapi kita artikan dulu yang di atas. Fi artinya di atau di dalam atau di atas. Fi artinya di. Al-ba di sini banyak artinya ba di sini ya sebenarnya, tapi kita artikan dulu dengan arti dengan. Nah, makna-makna dari setiap huruf ini nanti antum pelajari di nahwu yang lebih tinggi, misalnya Alfiyah bin Malik. Ba itu ada berapa jenisnya nanti, masing-masing memiliki maknanya tersendiri. Dan itu sangat berpengaruh dalam penafsiran Quran ataupun hadis atau pengambilan hukum fikih. Lam di sini artinya adalah milik atau untuk. Dicatat ya. Milik atau untuk. Baik. Bentar, ini ada yang mantul suaranya saya mute. Nah. Berarti kesimpulannya apa? Kaedahnya berbunyi yajurrul ismu idza sabaqahu harfun min hurufil atiyah. Ini kok bukan hurufil atiyah, bentar ya. Kurang kan ya? Saya langsung mendeteksi ini ada yang kurang, benar, ada yang kurang. Min hurufil jarril atiyah, kurang kata al-jar di sini ya. Dikoreksi yang di terjemahan yang sudah beli terjemahannya, min hurufil jarri. Kurang itu ya. Min hurufil jarril atiyati wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wal ba wal lam. Ini harus hafal kalau bisa karena dikit ya. Min, ila, an, ala, fi, ba, lam. Hanya ada 7 ya. Kalau di ajurumnya ada ditambah yang lain-lain. Di yang lebih dalam lagi nanti ilmu nahu ditambah lagi kata-kata yang lain-lain lagi. Huruf-huruf jarnya. Jadi memang sengaja hanya dikit dulu buat pemula. Min, ila, an, ala, fi, ba, lam. Nyebutnya jangan bi dan li, tapi nyebutnya ba dan lam. Oke ya. Kenapa? Karena terkadang harokatnya tidak berbunyi li. Bisa jadi la nanti. Kalau ketemu domir. Nah, berarti di sini isim itu berubah kondisi i'rabnya menjadi jar. Syaratnya apa? Idza sabaqahu, apabila didahului. Didahului berarti disebutkan sebelumnya. Yaitu salah satu dari huruf-huruf jar berikut ini. Apa saja? Ada min, ada ila, ada an, ada ala, ada fi, ada alba, ada al-lam. Ini hanya sebagian ya. Total berarti kita pelajari dulu 7 huruf jar. Ada 7. Jelas? Mudah banget ini. Langsung kita praktekkan dengan latihan. Antum pokoknya di jilid 1 Nahwu Wadih ini gampang. Nanti mungkin jilid 2 agak pusing dikit ya. Dikit aja pusingnya. Jadi nanti setelah jilid 1 kita akan istirahat sedikit, mungkin ya, mungkin ada libur sebentar, terus mungkin saya coba buatkan semacam ujian-ujian kecil itu kalau antum mau mengerjakan bisa ya. Kan saya buatkan. Cuman saya harus ngambil istirahat dulu sejenak karena banyak proyek yang harus saya kerjakan. Fokus dengan proyek-proyek tadi, terus kita akan lanjutkan ke jilid 2 Nahwu Wadih insyaallah. Latihan 1. Di sini perintahnya, bentar, saya harus lihat yang versi Arab ya. Tentukan huruf jar pada kalimat berikut. Washkulil asma. Ushkul itu artinya harokati. Berikan syakal ya. Sebenarnya harokat itu kurang tepat ya dalam penggunaan. Karena harokat itu hanya 3. Fathah, dhammah, kasrah. Sukun tidak disebut harokat. Tapi di Indonesia kita biasa, sukun adalah termasuk harokat ya. Enggak, harokat itu hanya yang digerakkan. Hanya 3. Fathah, dhammah, kasrah. Sukun bukan harokat.
Nah, kalau mau kita sebut semuanya apa? Namanya syakl. Nah, sayangnya di Indonesia udah kebiasaan harokat, ya udahlah nggak apa-apa ya. Harokati isim yang dia itu disebutkan setelah huruf-huruf jar tadi. Gampang ya? Nah, ini kok udah dijawab ya di sini ya. Yang terjemahan sudah diharokati nih, enak banget. Kita lihat yang di sini deh. Ini yang versi terjemahan sudah ada harokatnya semua itu. Enak udah ya. Kita lihat yang versi Arab aja. Ya, nomor 1 siapa yang siap? Raqam wahid. Ya, Rizal, silakan Rizal. Dibaca dulu, terus sebutkan huruf jarnya apa, lalu isim yang terkena jar yang mana. Nah, al-ismul majrur namanya ya. Silakan. Yaqta'un najjarul khashaba bil minsyari. Harful jarnya apa? Huruf jarnya alba. Alba. Huruf jarnya saya tandai ba ini ya, huruf warna biru ini ya. Terus Al-minsyari. al-minsyari. Al-ismul majrur. Namanya al-ismul majrur. Saya tandai tulisannya di sini ya, cara menulisnya. Namanya al-ismul majrur, atau nggak pakai alif lam langsung, ismun majrur. Baik. Nomor 2, Raqam 2, Pak Abdul Wahid, silakan. Bismillah. Ra'aitu at-ta'ira fil qafasi. Harful jarnya fi. Nah. Kemudian ismul majrurnya al-qafasi. Ya, al-qafasi. Terus ya, al-qafasi. Ini saya lupa, kita harokati aja ini ya. Bentar. Ini saya harokati aja. Bil minsyari fil qafasi. Ahsant, bagus. Yang ketiga agak sulit ini. Yang ketiga, siapa yang siap? Akhwat dulu. Ada akhwat yang siap, boleh? Yang ketiga agak sulit. Naam, Ibu Mislah. Ibu Tati dulu ya. Silakan Ibu Tati. Yaqta'ul kitarul masafata minal qahirati ilal iskandariyati fi salasi sa'atin wa isrina daqiqatan. Ya, betul. Daqiqatan. Yang mana ini? Al-ismul majrur? Al-ismul majrur min. Min itu huruf jar ya. Harfu jarrin. Min di situ harfu jar. Al-qahirah ini isim majrur, ismun majrur. Terus harfu jar ila. Ila harful jar. Ismun majrurnya apa? Ismun majrurnya al-iskandariyati. Harfu jarnya fi. Terus ismu majrurnya salasi. Betul ya. Salasi itu harokatnya. Salasi sa'atin. Oke. Saya mau tunjukkan penjelasan, mungkin masih ada yang bingung, saya tunjukkan di sini ya. Maksudnya itu apa dari tadi ini? Saya tuliskan di layar. Misal ada kata ya. Tadi ada al-Madinah ya. Al-Madinah. Bentuk asal semua kata benda itu adalah i'rabnya rafa'. Akhiran dhammah, al-Madinatu. Jelas? Ini bentuk asal. Belum diubah-ubah, belum terkena efek. Ketika terkena efek, misal kita mau bilang ila, ke, maka tidak lagi dibaca ilal madinatu, tetapi akan dibaca ilal madinati. Jelas ya? Ilal madinati. Jadi ini dibaca ilal madinati, tidak lagi ilal madinatu. Jelas ya? Ila di sini adalah huruf jar. Madinah adalah isim majrur. Oke.
Gimana? Ini penjelasan paling mudah menurut saya. Lebih simpel. Semakin simpel berarti semakin kita faham. Ilal madinati. Ila huruf jar. Al madinati isim majrur. Praktekkan dengan semua kata benda yang lain. Ketika dimasuki huruf jar yang kita pelajari tadi, ada min, ada ila, ada an, ada ala, ada fi, ada ba, ada lam. Taib. Kita lanjutkan ke ikhwan. Nomor 4. Siapa ikhwan yang siap? Tadi ada yang angkat tangan banyak. Silakan ikhwan. Silakan Pak Abu Ahmad. Nomor 4. Ya. Lil bustani babani wa ala kulli babin harisun. Harful jar lam. Lam, betul ya? Ya. Al bustani Al-Bustani ismun majrurun. Terus Ala harful jar kulli ismun babin. Babin atau kullin ini? Kulli ya. Kulli dan babin. Babinnya enggak. Oh, kulli babin ya. Nanti namanya mudhaf ilaih ya. Ismun majrurun. Kulli di sini ismun majrur. Semoga nanti ada di Nahwadah ini pembahasan mudhaf ilaih. Saya lupa ya. Kayaknya ada nih setelah bab ini mungkin. Nanti kita cek. Lil bustani babani. Al-bustan terkena efek jar dari huruf jar berupa lam. Lil bustani babani. Wa ala kulli. Ala huruf jar. Kul aslinya kullun. Kullu. Ala kulli. Berubah ya. Ala kulli. Kita lanjut. Nomor 5. Siapa yang siap? Akhwat. Kita ke akhwat ya. Mari. Silakan akhwat. Siapa yang siap? Ini anak-anak muda suka sekarang apa namanya? Gaya-gaya hijrah deh. Hijrah nih belajar bahasa Arab nih, hijrah baru ya. Hijrah cuman gaya-gaya semangat belajar bahasa Arab hijrah itu. Kalau karena ini bahasa Rasul SAW. Kalau gaya-gayanya cuman semangat bilang hijrah tapi belajar bahasa Arab, nah ini ya bukan hijrah namanya itu. Ayo, silakan. Coba Siapa? Ustaz. Boleh Bu Arena. Monggo. Istana'al Imtana'a. Imtana'a. Imtana'a maridu anil akli wa asbaha layak wa alal masyi. Bagus. Mana Jar, huruf jarnya? harfu jar anil an. Betul. Al-akli ismun majrur. Bagus. akli. Terus ada apa lagi? Ada lagi nggak? Harfu jar ala. Ala, betul. Ismun Ismun majrur. majrur. Al-masyi. Betul. Nah ini ya, ini semua adalah nomor 1 sampai 5 jawaban-jawabannya. Tadi kita jelaskan. Nah, ini baru hakikat beneran hijrah ini seperti ini ya. Walaupun sebenarnya makna dari hijrah itu adalah berpindah dari negeri kufur kepada negeri Islam. Dan itu sudah terhapuskan dengan konteks la hijrata ba'dal fathi. Maksudnya dulu orang Mekah wajib hijrah ke Madinah, terus dihapus setelah Fathu Makkah. Tidak lagi wajib berhijrah ke Madinah karena Mekah menjadi negeri Islam sampai akhir zaman. Hijrah dari kebodohan jahil menjadi berilmu. Ya boleh, itu makna secara maknawi, tapi bukan makna yang ada di ilmu syariat. Nah, hijrah yang di ilmu syariat itu adalah hijrah yang keluar dari negeri kufur kepada negeri Islam. Nah itu yang sebenarnya ya. Itu adalah hijrah yang sebenarnya. Hukum-hukum yang dibahas di ilmu fikih tentang hijrah adalah hijrah tersebut. Hijrah tersebut yang kita singgung tadi. Hijrah dari kebodohan kepada keilmuan adalah hijrah secara bahasa. Secara bahasa. Adapun secara syariat, iya. Adapun secara syariat, tadi kita jelaskan ya. Secara syariat yang dimaksud dalam hadis Rasul SAW, la hijrata ba'dal fath. Yang maksud adalah hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam. Dulu orang Mekah wajib hijrah ke Madinah. Karena Mekah waktu itu negeri kufur. Sedangkan negeri Islam adalah Madinah. Gitu ya yang benar ya. Jadi kalau ditanya di mana tempat paling berhak untuk jadi tempat hijrah, ya Makkah pasti sampai sekarang ya.
Tapi antum tenang, ini negeri Islam. Kalau antum bilang ini negeri kufur, untuk mengkafirkan jutaan umat Islam di Indonesia, itu berbahaya pemikiran seperti itu. Kita lanjutkan dulu ya. Kemana-mana bahasnya malah. Nah, latihan 2. Yaghusur rajulu titik-titik al-ma'. Nah, berarti ini antum disuruh isi dengan huruf jar yang sesuai. Nah, ini lumayan sulit ya. Ayo cocok-cocokkan, ini yang biasanya banyak salah di sini antum. Yo. Siapa yang siap? Dimas, silakan Dimas. Yaghusu. Tes. Suaranya kedengeran, San? Terdengar, alhamdulillah. Nah kan? Yaghusur rajulu fil ma'i. Betul, diisi dengan fi. Ya, antum cocok-cocokkan aja dengan an, ala dan kawan-kawannya tadi, yang mana yang bisa dimasukkan. Fil ma'i, aslinya al-ma'u terkena huruf jar fil ma'i. Betul, artinya bisa dilihat di layar ya. Nomor 2, dzauqi, silahkan. Dzauqi. Silakan Muhammad Dzauqi, dinyalakan mic-nya. Waktunya masih banyak ya, waktunya masih banyak nih. Yuk, bisa dapat semua giliran ini. Mana Dzauqi? Silahkan. Nomor 2. Afauna. Afauna. Apa ini? Kami memaafkan titik-titik al-musi, orang yang menyalahi, berbuat salah kepada kita. Afauna alal musi. Hampir benar ya, hampir benar. Pakai an ya. Pakai an. Salah. An ya. Dari mana tahu ini? Jadi ini adalah jenis huruf jar yang dikaitkan dengan fiil. Jadi fiil-fiil itu sebagian ada yang dia itu tidak punya objek, atau di bahasa Indonesia kita biasanya intransitif. Kapan-kapan nanti belajar ya. Namanya fiil muta'addi dan lazim, belum dipelajari. Fiil ada yang tidak punya objek, tetapi dia harus ditempeli huruf jar tadi. Contoh apa misalnya? Barakallahu fika, atau barakallahu laka, atau barakallahu alaika. Bisa pakai fi, bisa pakai lam, bisa pakai ala. Nah, kalau yang nggak pakai apa-apa gimana, Ustaz? Ya doanya nggak keputus ya. Kalau cuma bilang barakallah, barakallah, keputus. Nggak ada tujuan. Makanya kalau bilang doa jangan barakallah aja. Antum, ini banyak orang Indonesia ya bilangnya barakallah, barakallah. Ya barakallah nggak jelas kemana. Harus ada fika, atau laka, atau alaika. Baru bermakna. Jadi kalau barakallah namanya jumlah ghairu mufidah. Kalimat tidak sempurna dan tidak memberi makna. Jadi kalau antum berdoa, barakallahu fika, barakallahu laka, barakallahu alaika. Jelas. Ya, ini fungsi belajar bahasa Arab. Banyak ya. Seperti assalamualaikum. Naam. Arman siap? Boleh Nomor tanya? 3. Silakan. Nah, Afwan, mau tanya dulu. Nomor 1 kalau kita isi ilah nggak bisa ya? Ilal ma. Kan dia menyelam ke air. Enggak. Ini memang diikat dengan fiilnya. Yaghusu. Pakai fi. Oh. Iya. Antum bisa cek ini di mana? Di almaani.com. Bisa diketik di situ katanya nanti, atau biasanya di kamus-kamus Arab ke Arab ini atau kamus Munawir. Kamus Al-Munawir ada biasanya ya. Antum cari kata kerjanya, maka akan terlihat ada huruf jar yang berkaitan dengan dia. Oke. Kita lanjut ya. Kalian rokom salis. Oke, rakam salasah ya. Rakam salasah. Silakan. Asgoina. Apa itu asgoina? Asgoina ila. Asgo artinya adalah mendengar ya. Mendengarkan atau mencondongkan pendengaran. Betul. Asgo itu adalah menggunakan gandengan ila. Bagus ya. Asgoina ilal hadi. Oke, bagus ya. Asgo itu adalah mencondongkan pendengaran. Bukan sekedar mendengar, tapi menyengajakan diri untuk mendengar. Hadits artinya ucapan biasa ya. Bukan percakapan, ini salah ya penerjemahannya. Hadits itu adalah ucapan. Ucapan, bukan percakapan. Percakapan itu harus 2 orang gini ya, atau lebih. Nomor 4, kita lanjut ke Ikhwan lagi. Yuk Ikhwan, Pak Abdul Wahid boleh? Ini jawabannya saya kasih lihat ya. Bismillah. La ta'tamidu. La ta'tamid itu disukunkan ya. Oh, yafan. La ta'tamid min
ghairi nafsika. Jangan kamu berpegang dari selain dirimu sendiri gitu ya. Sebenarnya ta'tamid bukan berpegang ini ya, bersandar. Jangan kamu bersandar. Apa berarti? Ilah. Pakai min? Pakai apa ini kira-kira? Siapa yang tahu? Pakai ala. Pakai ala. I'tamada itu dikaitkan dengan huruf jar ala. Jadi ini emang harus ngecek di kamus ya, bagi yang mungkin. Tapi nggak apa-apa, antum terbiasa lama-lama. La ta'tamid ala ghairi nafsik. Jangan kamu bersandar kecuali kepada dirimu sendiri. Ya, ini makna setelah bersandar kepada Allah tentunya ya yang dimaksud. Nomor 5. Nomor 5 ya, ikhwan dulu. Oke, Pak. Sebentar ini Pak Rifai aja ya. Pak Rifai mau coba. Oke, Pak Abu Hamad nanti. Silakan. Ishtaraitu sarjan lil hisani. Diisi dengan huruf jar apa? Lam. Li atau lam tadi ya. Bagus, contohnya betul. Lil hisani. Aku membeli pelana untuk kuda. Tempat duduknya itu ya. Sarj itu tempat duduknya penunggang. Pelana. Ishtaraitu sarjan lil hisani. Betul, pakai lam ya. Kita pindah ke akhwat sisanya 5 nomor yuk akhwat ibu-ibu semangat. Mari. Nomor 6. Siapa siap ibu-ibu? Mana? Coba aja, nggak usah takut salah. Kalau salah nggak didenda. Silakan Adimu Latifa. Boleh. Nomor 6. Tarkudut dajajatu alal baydi. Betul, diisi dengan ala. Di atas ya. Alal baydi. Bagus. Yuk. Masya Allah ada Dr. Zakir Nek. Saya takut ini. Ada Dr. Zakir Nek bergabung. Selamat bergabung Pak Dr. Zakir Nek. Beneran ini? Bukan ya? Ada Dr. Zakir Nek bergabung. Masya Allah. Sebuah kehormatan kita. Dihadiri oleh Dr. Zakir Nek. Yuk kita lanjut. Nomor 7 siapa? Siapa siap? Nomor 7? Anak Ustaz. Oke, Bu Tati. Coba Ustaz. Ya ma'ul barku minas sama itu Ustaz. Minas. Kilat itu bercahaya dari langit. Atau di? Di ya? Fi berarti. Fi samai. Fis samai, betul. Fi. Kita pakai fi. Baik. Berikutnya nomor 8. Yuk. Siapa siap? Nggak apa-apa salah. Isi aja sembarang, nanti saya perbaiki. Yang pusing saya bukan antum ya. Karena saya ngoreksi. Saya harus benar. Silakan Hasbiana. Yuk. Silakan. Intasyaron nasu fitoriqi. Pakai apa? Huruf jarnya? Fi ya, betul. Intasyaron nasu fitoriqi. Betul jawabannya fitoriqi. Jangan lupa tadi harokatnya dikasrohkan semua yang terkena huruf jar ya. Al-musi'i, al-ma'i, al-hisani, at-tariqi. Jadi diisi dengan fi. Manusia tersebar di jalan. Ini jangan diartikan orang ya, seharusnya. Manusia aja, kalau orang takutnya dikira satu orang. Padahal anas di situ jenis, maksudnya banyak ya. 9, silakan. Siapa yang siap? Siapa yang siap? 9. Wardatul Firdausi, silakan. Adal musafiru ila watanihi. Diisi dengan ila ya. Betul. Musafir kembali ke negerinya, ila watanihi. Betul, bagus. Mudah, apalagi ini ada terjemahannya, pasti antum bisa insyaallah. Yuk, nomor 10 siapa siap? Akhwat. Dari akhwat lagi. Ya, Ibu Nunu, boleh? Silahkan. Wada'tul midada fit tawati. Fi ya, wada'a di situ Ibu artikan Ibu berikan dengan kata fi. Bentar, saya cek dulu ya. Takutnya saya salah mengoreksinya. Jadi wada'a jadi saya ngeceknya itu di dalam
contoh-contoh di dalam kamus Arab ke Arab. Ya, pakai fi ya. Wada'tul midada fid dawati. Oke. Berarti sudah ya? Kita jawab semuanya. Kelihatan nggak ini jawabannya semua total ya? Dari nomor 1 sampai 10 kita isi dengan huruf jar yang sesuai, dan semua kata benda yang datang setelah huruf jar langsung diberikan harokat akhir kasro atau tanda jar yang asli tersebut. Oke. Bentar. Kita lanjutkan dulu. Oh, masih bisa ya? Waktunya masih cukup. Di sini kita isi dengan kata benda yang sesuai setelah huruf jar. Bisa kira-kira antum ya? Yuk, kita mulai dengan ikhwan. Cari aja di kamus, nggak apa-apa. Di sini ada total 12. Mungkin kita ambil 3 nomor aja ya. 3 terus kita lanjut ke latihan berikutnya biar waktunya cukup. Ya, nomor 1 siapa siap? Dimas, silakan. Baraitul qalama bil mibrati. Betul, bil mibrati. Apa itu mibrah? Apa itu mibrah? Rautan ya? Rautan. Alat untuk meraut. Saya meraut sebenarnya nih, nggak harus meruncingkan ya. Saya meraut Kalau pensil, Ustaz? Hah? Kenapa? Kolam ya pensil ya? Kalau pulpen? Ya, sebenarnya kolam itu mencakup pensil sebenarnya. Tapi zaman dulu kolam itu tahu antum yang dari kayu itu yang buat kaligrafi itu maksudnya. Yang dicolok tinta itu. Iya itu. Dan jadi kolam itu ada 2, ada kolam rosos, ada kolam habr, ada kolam jaf. Saya lupa ada nama-namanya ya. Kolam rosos itu pensil. Qalamul hibr. Qalamul hibr ya. Qalamul hibr itu adalah spidol. Spidol. Ya, spidol. Kolam jaf itu ballpoint. Kolam al-jaf itu yang ballpoint, yang tinta kering. Nah, kalau kolam biasa ini berarti mencakup semuanya itu tadi ya sebenarnya. Jadi dia bilang menunjukkan pensil ya lumayan benar ya. Nomor 2 silakan. Siapa siap ikhwan? Yusni. Boleh, silakan. Oke. Bismillah. Yusnil muallimu alat tilmidhi. Betul, alat tilmidhi. Athna yusni itu memuji. Alat tilmidhi. Memuji di situ dikaitkan dengan ala. Baik. Ketiga, yusaqul mujrimu. Siapa-siapa ini? Pak Arman boleh? Siap. Yusaqul. Mujrimu Yusaku itu ya seharusnya. Yusaku. Yusaqul mujrimu ilan nar. Ila sijen aja ya. Ila sijen. Oke. Yusaqul mujrimu ila sijen. Betul juga ilan nar ya. Nah. Ila sijeni. Penjahat tersebut digiring. Saqa itu menggiring atau menyetir. Dia disetir dibawa ke arah penjara as-sijen. Kita pindah ke akhwat. Kenapa? Itu kalau misalnya ada di atas meja, itu kan misalnya alal maktabi gitu ya. Terus kalau misalnya ada kepunyaan di atas meja saya gimana jadi? Alal maktabi gitu. Ala maktabi. Karena maktabi. Ala maktabi. Alif lamnya dihapus. Ala maktabi gitu. Alif lam tidak bisa bertemu dengan dhamir di dalam satu kata benda yang sama. Oh. Gitu ya. Alif lam tidak bisa bertemu dengan tanwin pada kata benda yang sama. Alif lam tidak bisa bertemu dengan dhamir pada kata benda yang sama. Gitu. Nanti semoga ada ya pembahasan di nahwu. Sebenarnya itu dibahas di ilmu sorof ya kalau masalah dhamir. Ada di ilmu sorof. Semoga kapan-kapan bisa ya kita adakan kajian sorof juga. Baik, kita lanjut. Nomor 4. Akhwat ya sekarang. Silakan Ibu Nunu. Yanzilul maqaru minas samai. Betul, minas samai. Nanti ada yang bertanya, Ustaz itu kan min aslinya kok tiba-tiba jadi minas samai? Iya diubah ya harokatnya.
dicocokkan jadi minas sama'i gitu. Udah bawaannya dari sananya kayak gitu ya. Seperti antum bilang, kenapa sendal itu namanya sendal? Ya udah, emang dia dari sananya namanya sendal. Gitu ya. Nah, kita lanjut kelima. Siapa siap akhwat? Ya Ibu Tati. Yustahrojud dahabu minal ardi. Bagus, Boleh. minal ardi. Dari bumi ya. Dikeluarkan dari bumi. Ini diserap ke bahasa Inggris. Earth dan world. World itu juga dari kata al-ard. Nanti saya nggak bisa saya sebutkan di sini, ntar aja. Ada acara mengadakan khusus, tapi ya udah kita lanjutkan dulu. Nomor 6. Nomor 6 siapa siap? Akhwat, al-aqilu yabta'idu. Ya. Akhwat silakan, siapa siap? Anil ma'asi. Bebas, diisi apa aja? Khoto'i. Orang berakal. Boleh. Al-aqilu yabta'idu anil khoto'i. Menjauhkan diri dari apa? Kesalahan. Anil khoto'i. Oke, ini semua jawabannya ya. Dan tidak harus pakai ini, bisa isi dengan kata benda yang lain. Kita lanjutkan dengan latihan berikutnya. Di sini kita ambil sedikit-sedikit aja karena waktunya nggak cukup ya. Yang ini latihan 6 mengarang, disuruh mengarang jawaban. Halaman 141. Disuruh mengarang jawaban, jawab dengan harus di jawaban tadi ada huruf jar. Bisa ya kira-kira ya? Yuk, nomor 1 siapa siap? Ikhwan? Ikhwan dulu. Ya. Selain Pak Arman dulu. Pak Arman tadi sudah barusan. Pak Abu Ahmad mungkin mau coba. Gampang ini ya. Silakan. Aina? Siap, Ustaz. Aina Belum kita. siap. Oh, belum siap. Oke. Siapa yang siap? Pak Arman deh boleh. Iya. Silakan Pak Arman dulu. Aina kitabuk? Kitabi alal maktabi. Boleh. Kitabi, bukuku alal maktabi. Oh, cuman ini ya, boleh fi juga boleh pakai fi. Fil maktabi boleh, alal maktabi boleh. Mungkin pada bingung ada yang saya belum belajar tentang dhamir, itu ada kitabi, kitabuka, yaitu di ilmu sharaf memang ya, atau belajar di ilmu bahasa Arab dasar, durusul lughah, Arabiyyah Madanaik dan lain-lain. Yuk, nomor 2. Siapa siap? Pak Abdul Wahid, silakan. Bismillah. Aina yudha'us sarju minal hisani. Di mana? As-sarji As-sarju alal hisani. Diletakkan di mananya? Dari bagian. Jadi min di situ maksudnya pada bagian kuda yang mana gitu. Pelana tempat duduk penunggang itu diletakkan di bagian kuda yang mana? Gitu maksud pertanyaannya. Punggung kuda, di punggung. Kita bilang di atas punggung gimana? Ala dhahrihi. Boleh dijawab singkat begini, nggak harus disebut yudha'us sarju ala dhahrihi. Boleh langsung ala dhahrihi. Persingkat ya. Yuk, kita pindah ke akhwat. Waktunya tinggal dikit ya. 2 soal aja kita ambil dari ikhwan. Ya, akhwat siapa siap? Aina tusafiru fi utlatis sayfi? Kemana kamu pergi pada waktu liburan musim panas? Oke. Iya, betul ilah. Betul ilah, Ibu. Usafiru, saya bersafar. Siapa yang siap jawab? Usafiru ilal qahirati. Ilal madinati, boleh. Usafiru ilal madinati. Lanjut ke 4. Akhwat ya. Yuk. Ibu-ibu semangat. Silakan. Mata tuqadul masabih. Ya. Siapa yang siap? Kapan dinyalakan lampu-lampu itu? Gampang ini. Nur Hidayah ya yang belum pernah nih. Nur Hidayah. Silakan. Fil laili boleh ya. Fil laili. Gampang ya. Fil laili wan nahar. Ini aku ini ya. Ya, kenapa? ini. Ya. Oh iya kalau HP-nya ayah.
Kita lanjut sekarang ke latihan mengi'rab ya. Latihan 7 mengi'rab. Ini yang paling penting. Inti belajar nahwu ya i'rabnya ini. Nah, intinya ini ya. Jadi nggak boleh ditinggalkan. Apalagi layout dari buku ini enak banget buat belajar i'rab. Khusus buku yang sedang saya tunjukkan ini ya. Walaupun terjemahannya banyak salah, layoutnya, tata letaknya bagus, memudahkan. Makanya saya pilih buku ini. Yuk, silakan. Siapa yang siap membacakan aja, cuman baca doang. Arabnya aja ya yang dibaca. Yang belum, ikhwan ya, yang belum. Kita dulukan yang belum. Oke, Rizal silakan. Anda Ustaz. Iya. Ya'udul ghaibu ilal watani. Ya'udu fi'lun mudhari' marfu'un. Oke, ini sudah pernah ya. I'rab ya'udu sudah pernah. Fi'il mudhari' marfu'. Pernah kita pakai. Lanjut. Al-ghaibu. Al-ghaibu fa'ilun marfu'. Ila harfu jarrin. Oke, ini i'rab baru. Kita pelajari sekarang. Ila harfu jarrin. Terus? Al-watani ismun majrurun bi ila. Ismun majrurun bi ila. Ada kata tambahan, Pak. Perhatikan ya. Ada tambahan kata bi ila. Apa maksudnya bi ila? Dia adalah isim yang disebabkan menjadi jar bi ila oleh sebab ila. Karena ila. Yang menyebabkan dia jadi jar adalah huruf ila. Kelihatan ya di layar ya. Jadi kalau antum menyebutkan ismun majrurun, harus sebutkan apa yang menyebabkan dia majrur. Ini biasanya ketinggalan, Pak. Orang belajar nahwu, bi'ilanya nggak disebut, cuma nyebut ismun majrurun. Kurang pas. Harus sebutkan kata bi'ila ini, karena ini adalah penjelasan kenapa dia jar. Alasan dia majrur itu apa? Dijelaskan dengan kata bi'ila. Jelas ya? Maka antum perhatikan, ya'udu adalah fi'il. Ini kita i'rab pendeknya ya. Al-ghaibu adalah fa'il. Ila adalah huruf jar. Al-watan adalah isim majrur. Ini i'rab pendek, Pak, yang saya tunjukkan di layar. I'rab pendek. I'rab panjangnya barusan dibaca oleh Rizal. Oke, yang lebih panjang lagi ada nanti. I'rab model lebih panjang lagi. Kita minta akhwat nomor 2 bacakan contohnya sebelum kita masuk ke latihan. Pendek kok ini ya. Silakan akhwat, cuman baca aja, nggak sulit. Yang belum pernah silakan, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Kapan lagi kan belajar langsung gini? Kalau biasanya di YouTube kan yang ceramah aja yang bicara kan ya. Yuk. Siapa siap? Baca. Akhwat, nggak apa-apa yang sudah pernah. Silakan. Bil ilmi. Oke, Nur Hidayah, silakan, boleh. Bil ilmi yasudul mar'u. Al-ba'u. Al-ba'u harfu jarrin. Al-ilmi ismun majrurun bil ba'i. Yasudu fi'lun mudhari'un marfu'un. Al-mar'u. Al-mar'u fa'ilun marfu'un. Oke, bisa dilihat di layar ya. Kalimat bil ilmi yasudul mar'u terdiri dari 4 kata. Antum sebelum mengi'rab harus membagi ini, yang mana saja yang mau dii'rab berarti kata per kata dii'rab. Al-ba itu 1 kata, al-ilmi 1 kata, yasudu 1 kata, al-mar'u 1 kata. Masing-masing kata dii'rab. Total ada 4 kata ya. Al-ba'u bacanya, bukan bi nanti ya ketika di i'rab. Al-ba'u harfu jarrin. Al-ilmi ismun majrurun. Majrur dengan apa? Bil ba'i. Bil ba'i adalah alasan kenapa dia majrur. Ya. Dijarkan disebabkan oleh huruf ba. Jelas ya? Oh, ya. Sekarang kita latih di sini. Nomor 1. Ya, ikhwan. Ya, silakan Pak Abu Ahmad. La ta'ab bin nari. Oke, ini baru ya. Ini seharusnya nggak dimasukkan nih contoh ini karena belum dipelajari. Tapi nggak apa-apa, coba dulu.
La Belum pernah ya? tal'ab bin nari. Oh, pernah ya? Sudah Ustaz, Di sudah. jazm Sudah. fi'il mudhari ya pernah ya? Jazm, Oke, ya, betul. jazm. La apa ini? La harfu nahin. Harfu nahyin Nahin. wajaz Wa wajazmin. Wajazmin. Huruf nahi dan Tal'ab. menyebabkan jazm. Terus tal'ab Tal'ab fi'lun mudhari'un majzumun bila. betul. Mudhari'un majzumun bila. Ba'u Dulu pernah ini di jazm fi'il mudhari bagi yang bingung kok kayak gini i'rabnya, ada di materi yang dulu ya. Bisa dicek. Terus al-ba'u ya harfu jar. al-ba'u harfu jarrin. Ya, harfu jarrin. An-nari ismun Betul. majrurun bil ba. Bil ba'i. Bil ba'i. Oke, ini jawabannya ya. Ya, dicatat boleh, di screenshot boleh, di foto boleh, terus nanti disalin di buku ya. Ini cara jawabnya. Oke, kita lanjut. Nomor 2, siapa siap akhwat? Akhwat dulu ya. Nah. Yo, ini inti materi kita ini. Inti materi kita di sini. Ya, siapa siap? Oh, Ibu Tati, boleh. Tatala lau nujumu fis samai. Tatala lau fi'lun mudhari'un marfu'un. Betul. An-nujumu fa'ilun marfu'un. Ya, bentar ya. An-nujumu fa'ilun marfu'un, betul? Terus fi harfu jar. Harfu jarrin. Harfu jarrin. As-sama'i ismun majrurun bi fi. Betul. Ismun, cara penulisannya sambil diperhatikan ya. Ismun majrurun bi fi. Ismun majrurun bi fi. Ya, antum bisa catat ya. Insya Allah ini pembelajaran saya maksimalkan semaksimal mungkin untuk antum biar nyaman belajar nahwu. Kalau tidak percaya cek aja di YouTube ya, kajian nahwu wadih. Bukan kita menyombongkan diri atau enggak, tapi saya berusaha totalitas. Berikan semaksimal mungkin biar antum ini nyaman belajarnya ya. Ini kan pakai perangkat-perangkat yang memudahkan. Jadi harus disyukuri. Kita lanjut ikhwan, ya Pak Arman, silakan. Mau coba Ustaz. Boleh. Al-fa'ratu muhtabi'atun fil mujratin. Hujrati. Oke, apa itu al-fa'ratu? Fil hujrati. Al-fa'ratu itu fa'il ya. Bukan. Kalau tadi kita nih, kalau di nomor 1 dan nomor 2 ini jumlah ismiyah. Di nomor 1 dan 2 ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Jumlah fi'liyah. Didahului oleh fi'il. Sekarang dia didahului oleh apa ini? Jumlah ismiyah. Kita belajar di materi jumlah ismiyah. Terdiri dari apa jumlah ismiyah? Terdiri dari mubtada dan khabar. Berarti al-fa'ratu, kata benda di awal kalimat disebut dengan mubtada. Oke. Marfu'un gitu Ustaz. Betul, mubtada'un marfu'un. Mubtada'un marfu'un. Terus mukhtabi'atun apa? Khabarun. Betul. Khabar ya? Khabarun marfu'un. Khabarul mubtada'i marfu'un. Khabarul mubtada'i marfu'un. Marfu'un. Terus fi harful jarrin. Harfu jarrin. Terus al-hujrati apa? Ismul majrurun bi fi. Betul. Alhamdulillah. Ini dasar ya antum ya. Ini masih dasar antum jangan buat apa belajar kayak gini gitu nanti. Ada pikiran kayak gitu kan? Kepake di mana kayak gini? Kepake nanti. Saking ini masih belum ketahuan kepakainya di mana. Kayak anak kecil waktu belajar Iqra itu, a, ba, ta itu. Mikirnya ngapain belajar kayak gini? Nanti kepakainya baru sadar nanti. Kalau sudah jauh ya. Jadi ini dasar, Pak. Jangan sampai disepelekan. Yuk kita lanjut. Nanti kepake banget nih. Akhwat dulu ya, ikhwan. Sudah tadi. Yuk akhwat siap-siap.
Adimu ya, Adimu. Ini tunggu. Selain Adimu siapa? Silviana tadi angkat tangan. Karena baru ya. Coba Silviana Febrianti, silakan. Ya Ustaz. Ta'ibul waladu minal jaryi. Ta'iba itu ya. Salah harokatnya di buku ta'iba harus. Kata kerja itu. Ta'ibal waladu minal jaryi. Oke. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Oke, bukan fi'il mudhari' sebenarnya, dia fi'il madhi. Fi'lun madin. Ta'iba ya. Fi'lun madin. Terus? Al-waladu fa'ilun marfu'un. Betul. Min harfu jarrin. Min harfu jarrin, betul. Al-jaryi ismun majrurun bimin. Ismun majrurun bimin. Oke, jawabannya benar ya. Masya Allah. Ini semua jawaban-jawabannya untuk latihan i'rab. Bisa dicek rekamannya nanti di YouTube, ditonton lagi. Kalau ada yang belum difahami, seperti saya bilang, berarti ada materi yang terlewatkan dulu. Di materi sebelumnya ada yang tidak diikuti. Jadi dicek materi tersebut. Saya misalnya bingung tentang fa'il itu apa? Dicek ada materi khusus tentang fa'il. Saya bingung apa itu fi'il mudhari'? Dicek materi fi'il mudhari' kemarin ada di materi sebelumnya. Jadi semuanya sudah pernah kita bahas. Apabila ada yang masih bingung, berarti ada materi yang antum lewatkan di episode-episode sebelumnya. Sebentar, saya cek dulu ini apakah setelah ini adalah bab terakhir ini ya? Apa ada lagi? Masih ada sifat, Ustaz. Iya, naat ya. Habis naat ada lagi tidak? Tidak ya? Terakhir berarti sisa kita mungkin pertemuan adalah pekan depan satu kali, terus kita akan ambil istirahat. Dan akan saya buatkan juga semacam ujian gitu ya. Gampang ya, semacam ujian bisa dikerjakan. Syukur-syukur kalau saya sempat ada waktu yang lulus ujian saya kasih sertifikat walaupun cuman online ya. Ya nanti semoga bisa. Kayak dulu waktu ajurumnya. Ajurumnya dulu saya kasih sanad ya. Ada sanadnya. Kalau nahwati ini tidak ada sanadnya. Baik, kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.